Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus pada pembahasan soal CPNS, khususnya soal numerik pada TIU part yang keempat. Nah, soal yang pertama, jika sebuah bujur sangkar, jadi bujur sangkar itu sama dengan persegi ya. Persegi. Oke. Jadi nama bujur sangkarnya adalah P, luasnya 64 dan sisinya adalah X. Oke. Kemudian Q itu adalah sebuah persegi panjang ya, di mana salah satu sisinya adalah 4 dan sisi yang lainnya adalah Y. Bila luas P itu sama dengan Q, artinya berarti luasnya sama, yaitu 64. Maka kita coba menyimpulkan nilai X dan Y itu. Apakah X itu lebih besar daripada Y? Apakah X itu sama dengan Y? Apakah X itu kecil dari Y? Apakah X itu sama dengan 2Y? Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, maka kata kuncinya ada di sini. Diketahui bahwa luas dari persegi atau bujur sangkar, saya tulis saja luas bujur sangkar ya, luas B itu sama dengan 64. Nah, sementara rumus luas dari bujur sangkar atau persegi itu adalah sisi pangkat 2. Nah, artinya berarti kalau kita mau mencari sisinya, berarti S itu sama dengan akar ya. Akar dari 64. Nah, akar dari 64 ini kita sudah bisa menebak hasilnya adalah 8. Sekarang berarti kita sudah dapatkan X-nya itu sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari Y-nya. Oke, nah katanya luas Q itu juga 64. Berarti luas Q ya, saya tulis saja luas Q. Luas Q itu sama dengan 64. Oke. Sementara rumus luas dari persegi panjang, saya tulis di sini luas P itu sama dengan panjang, ya, ini kali lebar. Nah, sekarang kita asumsikanlah salah satu sisinya 4. Berarti entah kita mau ganti panjang, mau ganti lebar, terserah kita. Berarti ini saya tuliskan 64, karena luas persegi panjangnya kan 64 ya. Ini bebas saya pilih misalkan 4 ya, P-nya 4 dikali dengan L. Maka L-nya sama dengan kedua ruas ya, kedua ruas dibagi dengan 4. Jadi kedua ruasnya kita bagi dengan 4, 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Atau salah satu sisinya itulah yang dikatakan sebagai Y. Nah, dari hasil ini X-nya sama dengan 8 ya. Dan Y-nya sama dengan 16. Maka pilihan jawaban yang benar adalah apa? Apakah A? Itu menjadi tidak mungkin karena X-nya lebih besar dari Y. Dan yang tidak mungkin sekali itu sebenarnya ini. Ini tidak mungkin ya. Ini sudah tidak mungkin sekali karena ketika luasnya sama, maka antara persegi dan persegi panjang itu tidak mungkin ya. Apalagi misalkan salah satu sisinya itu diperoleh sisi dari persegi itu lebih besar dibandingkan salah satu sisi dari persegi panjang. Maka X sama dengan Y menjadi tidak mungkin. Dan yang benar sesuai dengan fakta di atas adalah ini. C. X itu lebih kecil daripada Y. Ini benar atau salah? Yang D. Yang D itu salah. Seharusnya Y itu sama dengan 2X. Maka jawaban yang tepat itu hanya C. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Nah, yang dia tanyakan adalah manakah yang dari bilangan berikut yang nilainya lebih dari 4/3. Dari soal ini sebenarnya kita lihat ini namanya pembilang ya. Ini pembilang. Ini penyebut ya.
Saya tulis saja pen, ya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya itu sudah pasti apa? Hasilnya itu sudah pasti lebih dari 1. Ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka itu hasilnya pasti kurang dari 1. Atau pasti kalau ini berarti ya 0, ya. 0, sekian-sekian. Ketika yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Nah, sekarang dari soal ini faktanya adalah yang atas lebih besar daripada yang bawah. Sehingga apa? Yang B ini menjadi tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena ini atasnya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Pasti ini hasilnya 0, nih. Ini pasti 0, ya. Maka ini menjadi tidak benar. Kemudian yang ini juga menjadi tidak benar, karena ini sudah jelas-jelas hasilnya 0, sehingga yang sisa yang bisa menjadi pilihan kita adalah A, C, dan D. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah kita eliminasi yang itu, maka yang kita lakukan adalah kita mengubah ini menjadi pecahan desimal, ya. 4/3 itu sama dengan berapa sih? Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan pembagian menurun sebenarnya. Walaupun ini bisa kita langsung tebak, sebenarnya hasilnya adalah 1,33. Ya. Ini kalau kita menggunakan bagian menurun berarti ini 3, 1, 3, 1 ya, koma 10. Ini 3. Ini pas 9 ya. 1 lagi, makanya di sini tulis saja 33. Nah, sekarang kita lihat ini 1,33 dapat. Kemudian kita mengubah ini menjadi desimal juga. Ini 125% berarti sama saja dengan 125/100 kan? Nah, ini tidak lain tidak bukan, ini menjadi gampang sekali kan? Kalau kita hapus 1 nolnya berarti komanya di sini. Oke. Kalau kita hapus 2 nolnya berarti komanya di sini. Maka hasilnya adalah 1,25. Dan ini itu lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan 4/3, sehingga ini juga pilihan yang salah. Selanjutnya ini. Ini berarti langkah awal yang harus kita lakukan adalah akar 36 itu hasilnya berapa sih? Ya jelas 6 ya, karena 6 kali 6 itu 36. Kemudian akar 16 hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 4 itu 16. Sehingga di sini 6/4. Atau ini kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Ya. Kita sederhanakan masing-masing di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Sehingga 3/2. Nah, ini 3/2 sudah bisa ditebak, hasilnya adalah 1,5. Dan ini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata yang lebih besar dari 4/3 itu adalah ini. Akar 36 per akar 16. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Yang ini sudah salah ya. Karena ini 1,4 dikali dengan 0,8. Ini sudah pasti hasilnya itu di bawah dari 1,3. Karena ini pengalinya adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari 1. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.